Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gajali, guru SMP Negeri 263 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 1 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4124 0199 101516. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 263 Jakarta di kelas 8 pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul, menjadi generasi digital yang berkarakter. Materi ini membahas tentang pengertian iman kepada Rasul, dalil-dalil iman kepada Rasul, tugas-tugas Rasul, perbedaan antara Nabi dan Rasul, nama-nama Rasul, sifat-sifat Rasul, Rasul Ulul Azmi, dan mukjizatnya serta hikmah beriman kepada Rasul. Dengan menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sultan, sehat? Sehat, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Ada teman-teman kita yang nggak hadir hari ini? Ada? Kenapa sakit? Ya mudah-mudahan kalau yang sakit nanti kita doakan biar besok bisa kembali ke sekolah. Ya belajar lagi kita kembali ya. Ya anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Udah belajar belum di rumah? Anak-anak udah belajar belum di rumah? Ya, jadi sebelum kita belajar, biar kita belajarnya dimudahkan oleh Allah, lancar, mendapat ilmu yang barokah, maka kita minta teman kita, ya, ketua kelas Patan ya, untuk memimpin doa ya. Silakan Patan, pimpin doanya. Mari semuanya, sebelum kita menjalankan pelajaran ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Patan ya yang sudah telah memimpin doa. Anak-anakku sekalian, ya setelah kita berdoa, Bapak memastikan dulu nih, ya kelasnya masih ada yang bangkunya, mejanya yang belum rapi, tolong dirapikan dulu ya. Lihat di depan ini sebagai penjuru, ya udah rapi semua. Dimas, udah rapi Dimas? Krisna? Krisna udah siap belajar belum? Ya kalau udah siap, kita akan mulai ya. Sebelumnya kita pastikan meja bangku udah rapi. Kemudian ya karena pembiasaan, ya hari ini ada pembiasaan kita membaca Quran. Silakan Aga baca. Silakan pimpin ya. Sama-sama ya, Nak. Kebiasaan membaca Quran Al-Ikhlas.
minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Aga ya yang telah membaca Al-Quran, mudah-mudahan berkah. Baik anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita mulai pelajaran ya pada hari ini, biar semangat ya, biar semangat. Ini Bapak lihat sudah mulai agak lemas-lemas ini. Biar semangat, mari kita bersolawat dulu ya, bersolawat dulu kita kepada Nabi, karena tema kita hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul ya. Untuk itu kita bersolawat dulu ya. Bapak aja yang langsung baca, mimpin selawatnya. Yuk sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wangin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Ya, biar semangat, tepuk tangan dulu sekali. Baik anak-anakku sekalian, ya, hari ini karena tema kita tentang iman kepada Nabi dan Rasul, ya, anak-anak udah tahu belum? Ya, apa itu arti iman? Itu apa sih iman? Ada yang percaya iman nggak? Ya, ada yang tahu pengertian iman itu apa sih? Siapa? Nadira ya? Ya, apa pengertian iman? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Alhamdulillah. Nah, tepuk tangan dulu ya. Jadi tugas Nabi dan Rasul itu diutus ya ke dunia ini adalah untuk menyampaikan wahyu. Ya betul ya, Nadira ya. Untuk apa? Untuk sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup manusia agar manusia itu selamat. Selamat di mana? Di dunia selamat, di akhirat selamat. Ya. Kemudian anak-anak, ada ini yang paling penting ya. Anak-anak kalau udah belajar udah pasti tahu lah. Ya, kalau udah belajar pasti tahu. Yaitu sifat-sifat terpuji. Apa itu sifat-sifat terpuji? Yang dengan sifat itu ya kita akan mengaplikasikan itu sifat itu dalam kehidupan kita. Dengan kita nanti mengaplikasikan sifat ya terpuji itu, maka kita akan selamat dunia akhirat. Ya, ada nggak di antara ya anak-anak yang bisa yaitu menjawab apa sih sifat-sifat terpuji itu? Ya, yang ada pada diri Nabi dan Rasul itu apa sifat terpuji? Ada berapa? Coba, ada yang mau jawab? Ada yang mau bantu jawab? Coba. Sifat-sifat terpuji itu apa aja? Ya. Ini sering Bapak sudah bercerita ya tentang sifat dari Rasul itu ya. Ada yang tahu? Hah? Pertama apa? Pertama. Boleh. Siapa yang mau jawab? Coba nak, siap mau jawab apa?
Yang pertama apa sifat Nabi? Ya, tapi Ya, ini kuncinya ini ya. Jadi kemudian amanah ya. Kemudian tabligh. Kemudian taulah ya. Ya. Nah, ini berarti anak-anak udah belajar nih. Jadi kalau udah tahu sifat Nabi dan Rasul, berarti udah belajar di rumah. Karena ini paling penting untuk kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Tanpa punya sifat ini, ya, kita kalau bahasanya Sultan ini, kemudian kalau Bapak pinjam bahasanya si Agam ini, galau kita, ya, galau kita. Kalau nggak punya 4 sifat ini. Jadi sekarang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anak, biar pembelajaran kita hari ini fokus, ya, biar tepat sasaran. Jadi setidaknya ada 3 tujuan ya di dalam kita belajar tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul ini. Ya, pertama tujuannya ya kita dapat memahami bahwa Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia. Itu yang pertama. Ya, itu tujuannya nanti dengan kita belajar, kita memahami bahwa Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah adalah untuk menyelamatkan umat manusia ke alam jagat raya ini, yaitu agar manusia ini selamat dunia akhirat. Kemudian yang kedua, yaitu tujuannya agar siswa-siswi ini mampu itu membedakan antara Nabi dan Rasul, ya, antara Nabi dan Rasul. Berapa yang wajib kita imani Nabi dan Rasul itu? Ada berapa Nabi Rasul yang wajib kita imani? Hah? Ada 25 ya? 25 Nabi ya dan Rasul. Wajib kita imani. Tujuannya apa? Biar kita bisa memahami bahwa Nabi itu Allah utus menerima wahyu dari Allah, kemudian untuk dirinya tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul itu dia menerima wahyu dari Allah untuk dirinya yang kemudian wajib dia menyampaikan kepada umatnya. Contoh misalnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan wahyu. Apa wahyunya? Yang selalu kita baca. Hari ini kita baca apa wahyunya? Yaitu Al-Quran. Ya. Ini wahyu ini kita baca terus. Baik anak-anakku sekalian, biar semangat kita, ya, biar semangat. Bapak putarkan dulu video, ya, biar nanti anak-anak terinspirasi. Kemudian bagaimana kita meneladani sifat Nabi dan Rasul, ya, terutama ini sifat 4 ini. Bapak coba putarkan dulu video ya, nanti bisa kita tonton bersama-sama, nanti anak akan terinspirasi. Ya, selamat menonton ya, lihat ya. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasul. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu dirinya sendiri dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, tadi sudah bersama-sama kita lihat videonya. Kira-kira dari video ini ya, anak-anak bisa pahami apa kira-kira dari video tadi? Yuk, Krisna.
Coba Krisna. Dari film tadi, dari video tadi apa yang bisa Krisna cerita? Gimana Krisna? Dapat menghafal 25 nama-nama Nabi. Ya. Dan membuat menjelaskan. Sidik, tablik, amanah, dan fatunah. Wah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Jadi Krisna bisa menangkap dari video tadi ya, itu tentang sidik, amanah. Ini kita lihat sini ya, ini tema kita hari ini ya. Nah, ini 25 Nabi dan Rasul. Bisa anak-anak lihat ini ya, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 25 Nabi ini nanti ada 5 Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi ya. Jadi dari 25 Nabi ini mendapatkan gelar ulul azmi ya. Ada yang tahu anak-anak, dari 25 Nabi ini ada 5 Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi ya. Jadi ulul azmi, ada yang tahu ulul azmi itu apa? Ada yang tahu ulul azmi itu apa? Yaitu gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, itu karena keulatan, karena ketangguhan, karena kesabaran. Maka Allah berikan kepada 5 nabi dan rasul. Ada yang tahu nggak 5 nabi dan rasul itu siapa yang mendapat gelar ulul azmi itu? Gam, ada Gam? Bisa Gam? Siapa 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi? Hah? Satu apa? Ya, silakan. Satu Nabi Ibrahim. Yang lain lagi? Yang lain siapa lagi? Siapa nak? Nabi Musa alaihissalam. Yazid. Yazid. Bantu Bapak jawab dulu. Apa Yazid? Nabi? Pertama apa tadi kata temannya tadi? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Sering bersalawat kamu Yazid. Nabi apa lagi Yazid? Yang sering bersalawat kan Yazid? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa lagi? Siapa nak? Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Hebat-hebat ini. Terus apa lagi? Nabi Isa, ya. Jadi ada 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Diberikan kepada 5 nabi ini karena ketangguhan, keulatan, kesabaran di dalam yaitu menjalankan ajaran Islam ya. Contoh misalnya Nabi Ibrahim. Kenapa diberikan gelar ini? Kenapa? Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu diapain sih? Kenapa kesabarannya di mana diujinya? Kenapa? Karena dibakar ya Sultan. Karena dibakar. Kemudian Nabi Nuh, ya, perahunya itu bahteranya yaitu terombang-ambing tengah lautan selama 6 bulan ya. Kemudian baru mendarat di Bukit Juhdi. Ya. Kemudian Nabi Musa apa? Nabi Musa
Kenapa diberikan gelar Ulul Azmi? Karena kenapa? Apa mujizat Nabi Musa itu? Mujizat Nabi Musa apa? Membelah lautan, ya. Ya. Tuh, dikejar sama siapa? Ya, Firaun, ya, tentaranya Firaun. Kemudian Nabi Musa membelah lautan dengan apa? Dengan tongkatnya, ya. Kemudian tongkatnya apa lagi mukjizatnya sih? Mukjizat Nabi Musa apa lagi? Tongkatnya bisa menjadi ular. Nah, ini anak-anak sekalian. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, ya. Ini karena keuletan Nabi kita. Bagaimana ketika Nabi kita menyampaikan risalah Allah di dalam berdakwah, ya. Contoh misalnya kisahnya itu ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, ya, respon daripada masyarakat Taif, sambutan dari Taif, ya, bukan direspon dengan apa namanya, dengan senang hati, dengan welcome, tapi disambut dengan malah disambit, ya, dilemparin pakai batu, ya, sampai berdarah-darah. Tapi Rasulullah SAW penuh dengan kesabaran. Bahkan malaikat menawarkan diri, ya Rasulullah kekasih Allah, kalau engkau aku izinkan, aku ambil ini Jabal Uhud, kemudian aku lemparkan, ya, ke atas mereka biar tenggelam semua, biar mati semua. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah kepada para malaikat, ya, tolong aminkan saja doaku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apa didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Doakan agar apa? Agar beriman kepada Allah, ya, agar beriman kepada Allah. Baik anak-anakku sekalian, ya, kemudian sekarang ini kita coba kita lihat ini ada sifat-sifat wajib tadi udah jelas, ini sidik tadi udah jelas, ya. Apa ini sidik tadi nih? Sidik adalah benar. Jadi semua tindakan kita harus benar, kemudian berkataan harus benar. Kemudian ini apa lagi nih? Amanah, dapat dipercaya. Kalau orang tua kita mengasih kepercayaan kepada kita, ya, kemudian lakukan dengan baik. Pamitan dari rumah, berangkat ke sekolah, ya. Kemana kita tujuannya? Sekolah. Ya, jangan kita malah nongkrong, jangan mampir di warkop, ya. Tapi harus betul-betul ke sekolah, sampai itu amanah. Amanah yang diberikan oleh orang tua kepada kita, ya, kepada anak-anaknya itu harus, yaitu dijalankan, harus dipertanggungjawabkan. Kemudian tabligh. Ini tabligh ini yaitu menyampaikan, ya. Artinya kalau bicara kita itu harus yang positif, harus yang baik. Jangan seperti kebanyakan, ya, pelajar-pelajar, siswa-siswa itu banyaknya bicaranya kurang positif. Kalau Bapak menilainya kurang positif, seharusnya kan bicaranya itu yang positif, ya, yang baik, ya, itu. Kemudian ini patona. Apa itu patona? Cerdas, ya. Nah, ini cerdas, ini penting nih. Ya, maka kita perlu belajar, ya. Kita belajar sungguh-sungguh, manjadda wajadda. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia berhasil. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita biar lebih nanti kita memahami tentang materi ini, silakan sekarang ini kita anak-anak bagi kelompok dengan 5 kelompok. Silakan dibuat kelompoknya, ya, kira-kira barang sekitar 2 atau 5 menit. Silakan dibagi kelompoknya. Silakan. Ya, anak-anak sekalian, ini kelompok, masing-masing kelompok, ya, silakan mulai dari awal kita tadi belajar, ya, tentu anak-anak sudah punya konsep, punya pemahaman tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Untuk itu Bapak bagikan itu lembar kerja untuk anak-anak kerjakan, ya. Silakan nanti dikerjakan masing-masing. Silakan didiskusikan.
Ya, kira-kira 10 menit lah diskusikan. Silakan dijawab secara jelas dari materi yang kita udah pelajari. Silakan. Ya. Dilengkapi lagi. Jangan dijawab terus. Jadi di apa namanya disebutin dulu satu orang biar nanti yang lain ngasih masukan jawaban. Yuk, silakan. Udah dijawab yang lengkap. Kalau udah didiskusikan ya, Ya, kalau udah didiskusikan. Ikut berkontribusi semuanya. Silakan diisi. Yang lengkap isinya, yang lengkap nanti kan mau dipresentasi. Jelasin juga bisa sedikit. Udah lengkap, udah. Hah? Ya, 5 menit lagi waktunya ya. Ya. Baik anak-anak ya, ya cukup, ya sudah cukup mengerjakan LKPD-nya. Sekarang dari hasil tugas anak-anak, sekarang silakan yaitu untuk mempresentasikan, ya. Jadi untuk mempresentasikan ke depan di kelompok 3, ya, kelompok 3 dulu, silakan maju ke depan. Kamu tengah sini. Yuk. Silakan presentasikan madap ke depan sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kami. Sebelum itu memperkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadira Panganati. Saya bersama Nama saya Sultan Fajar. Nama saya Adam Najwa. Nama saya Arya. Sebutkan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan membimbingnya ke jalan yang benar untuk dunia dan akhirat. Biasanya, jika sebagai saksi bagi umatnya, nanti para nabi dan rasul akan memberikan sebuah saksi bagi umatnya di hari akhir kelak. Yang kedua, jika sebagai pembawa kabar gembira, para nabi dan rasul akan membenarkan risalah-risalah yang melalui sebuah kebenaran. Selanjutnya, jika sebagai pemberi peringatan, para nabi dan rasul akan membenarkan risalah-risalah yang sudah diingkari. Dan selanjutnya, sebagai juru dakwah, penjelasannya ialah para nabi dan rasul akan mengesahkan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk memberitahu kepada umat manusia. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan menyampaikan wahyu kepada umat manusia.
Bukan sifat nabi dan rasul. Jadi jujur, amanah, dapat percaya. Ada yang mau ditanyain enggak? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, tutup ya, silakan tutup Anda. Jika tidak ada pertanyaan, maka kami selaku kelompok untuk izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, jadi dari kelompok 3 sudah ya mempresentasikan ya. Coba dari 5 kelompok ini ada nggak yang ingin mempresentasikan? Coba dari 4 kelompok yang belum ini ada nggak yang mau, satu orang lagi yang ingin mempresentasikan? Silakan depan. Apa yang kita sudah pelajari dari tadi? Siapa? Patan. Ya, Patan. Patan. Silakan Patan, kamu ceritakan apa yang sudah kita pelajari Patan. Sini silakan. Silakan. Jelaskan apa yang dari kita tadi pelajari dari awal itu tadi tentang sidik itu apa, kemudian ya apa namanya, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul itu apa, ceritain aja. Jadi apa yang sudah kita pelajari kamu ceritain aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pelajari dalam pelajaran hari ini adalah yang pertama perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang kedua sifat-sifat Rasul dan Nabi. Oke. Apa lagi? Yang ketiga ada pengertian iman kepada Rasul dan Nabi. Ya. Dan yang keempat ada tugas-tugas Nabi dan Rasul. Ya. Nah, terus apa yang udah Patan pahami dari materi itu? Coba ceritain dulu buat teman-temannya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Sudah bisa bedain ya. Ya, laki dan apa namanya? Nabi dan Rasul tadi ya. Oke, terus lanjut apa? Yang kedua ada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama sidik artinya jujur. Oke. Yang kedua amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tablik artinya menyampaikan. Dan yang keempat fatona artinya cerdas. Yang ketiga pengertian iman kepada Rasul dan Nabi. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Dan yang terakhir tugas-tugas Nabi. 1. Sebagai saksi bagi umatnya. 2. Sebagai pembawa kabar gembira. 3. Sebagai pemberi peringatan. Sebagai juru dakwah. Oke. Oke, Patan ya. Terima kasih Patan ya. Ayo tepuk tangan ya. Ya. Alhamdulillah ya, Patan ya sudah menjelaskan, menceritakan kepada kita ya bagaimana perbedaan Nabi dan Rasul, sifat-sifatnya, pengertiannya ya. Nah, ini berarti sudah dari apa yang kita pelajari hari ini sudah dipahami. Baik anak-anakku sekalian, ya sekarang ini sebelum Bapak yaitu menjelaskan kesimpulannya ya, anak-anak nanti akan diberikan tugas yaitu kuisis saja ya. Bawa gadgetnya nggak masing-masing nih? Mbak, mana keluarin gadgetnya dulu. HP-nya ada nggak? Ada handphonenya semua. Nanti dikirim soalnya lewat situ. Ya, dikerjakan masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, wajib kita mengimani Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul ini adalah utusan Allah untuk menyelamatkan kita agar kita selamat di dunia ini, selamat di akhirat. Kenapa? Bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, ini paling penting untuk anak-anak
pahami, yaitu tentang sifat Nabi dan Rasul ini. Ya. Sifat dan Nabi dan Rasul ini sangat penting diamalkan dalam kehidupan kita. Baik di rumah kita, kemudian di lingkungan kita, di keluarga kita, dan di sekolah kita. Ya, praktekkan sifat Nabi dan Rasul ini. Pertama apa tadi sifat Nabi dan Rasul itu? Jadilah orang yang sidik. Jadilah orang yang jujur. Ya, jadilah orang yang jujur, bicara jujur. Jujur itu antara ucapan dan perbuatan itu sinkron. Ya, sinkron. Kalau orang yang munafik itu nggak sinkron. Ya, makanya orang munafik itu ditandai dengan tiga identifikasi. Pertama, kalau dia berbicara apa Sultan? Dia selalu berbohong. Kalau bicara, ya dia berbohong. Dia berdusta. Kemudian apa lagi? Kalau dia berjanji, dia selalu ingkar. Mengingkari janjinya. Kemudian yang ketiga, kalau diberi amanah, orang tuanya kasih amanah, ya, pamitan ke sekolah dikasih amanah, percaya orang tuanya kalau anaknya sekolah, tapi dia nggak sampai ke sekolah, itu tandanya dia berkhianat, mengingkari. Itu ciri-ciri orang yang munafik. Insya Allah ini anak-anak bapak semua ini anak soleh solehah semua, amin. Ya, udah ganteng, harus punya sifat ini. Udah cantik, harus punya sifat sidik, anak tabligh dan patron. Ya, jangan jadi anak yang tidak baik. Jadilah anak yang menjadi teladan. Nabi kita diutus ke dunia untuk apa? Untuk uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah kami jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri teladan. Ini sifat ini tadi. Punya sifat sidik, punya sifat amal, punya sifat tabligh, punya sifat panah. Ya, amalkan sifat ini. Ya, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jelas? 25 nabi yang wajib diimani. Kemudian ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi karena keulatan, karena ketangguhan, karena kesabarannya di dalam menyampaikan risalah Allah dalam hidup ini. Jadi pesan Bapak tetap komitmen, konsisten dengan yaitu 4 sifat wajib ini yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Bapak kirimkan via WA soalnya, nanti dikerjakan. Oke? Nanti dikumpulkan. Oke? Ya. Jadi untuk itu kita ada sebelum diakhiri ada mau bertanya dulu? Ya. Cukup. Oh, ya, baiklah. Kalau begitu mari kita bersama-sama ya mengucapkan yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian semuanya. Ya, hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tenang. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan tadi yaitu menjadi ilmu dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama tutup berdoa Batan. Mari semuanya sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal usrin illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Shadaqallah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih hebatan ya. Baik anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya doa pada hari ini, berakhir juga kita pembelajaran kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.